Ya, puji Tuhan ya kemarin setelah kita menerima klarifikasi dari Virgon, lalu kita sampaikan kepada Ibu Inara, eh, kita sangat happy sebetulnya. Beberapa rekomendasi dari kita, beberapa saran-saran dari kita, tentunya tentang bagaimana hak anak itu harus terpenuhi. Ya, di luar dari dugaan kita, Bapak Virgon dan Ibu Inara memberikan yang terbaik ya. Kalau sebelumnya ada semacam tensi yang tinggi lah ya dari pengacara dan dari mereka berdua gitu. Tapi ya mereka bisa menerima apa yang kita rekomendasikan sehingga hari Jumat ya kalau nggak salah, Jumat lalu Ibu Inara berhasil untuk menemui anaknya dan Bapak Virgon juga menyampaikan kepada kita, saya terima kasih untuk Bapak Virgon untuk membuka akses kepada Inara untuk bertemu dengan anaknya. Bahkan Pak Virgon menyarankan untuk Ibu Inara bisa menginap bersama di apartemennya. Ah, jadi ya puji Tuhan semua berjalan dengan baik dan seperti informasi yang saya sampaikan, saya yakin kedua belah pihak ini sebetulnya orang tua yang sayang anak, perhatian sama anak. Dan mereka, saya salut, mereka mau menurunkan egonya masing-masing, tentunya dengan melihat kepentingan terbaik anak. Jadi Bapak Virgon sudah membuka akses untuk Ibu Inara bertemu, bahkan menginap ya, disarankan untuk menginap di apartemennya minimal sepanjang liburan ini gitu. Mungkin alasannya bertemu di apartemen seperti apa Pak penjelasannya? Ya sebetulnya sejak awal Bapak Virgon juga tidak ingin menutup akses menurut keterangannya ya. Tapi mungkin bisa aja karena komunikasi yang tertutup, kemudian tidak baik sehingga akhirnya seperti menutup akses seperti itu. Tapi Pak Virgon menyampaikan sejak awal sebetulnya dia tidak ada niat untuk menutup akses anak-anaknya bertemu dengan ibunya. Bahkan dia ingin selalu setiap saat dan selamanya Inara juga harus memberikan perhatian terhadap anak-anaknya. Apakah dengan bertemunya di apartemen itu apakah guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti sebelumnya kan sebenarnya kejadian dugaan perselingkuhan dan perzinahan itu dilakukan di rumahnya Virgon yang sempat ditinggali oleh Inara dan anak-anak. Apakah untuk menghindari hal-hal seperti itu lagi ke depannya Pak? Karena makanya itu di apartemen. Ya, kami Komnas Perlindungan Anak sejak awal kami menegaskan ya, kami tidak mau ikut dalam area privasi kedua belah pihak ya, baik Virgon atau Inara. Kami hanya fokus terhadap bagaimana anak-anak itu harus terpenuhi haknya. Jadi kenapa ya sementara ini saya kira cukup senang ya bahwa Virgon juga segera dan kemarin setelah menerima anjuran saran dari kita, mereka juga Virgon juga melaksanakan untuk membuka akses kepada Inara. Dan saya pikir untuk sementara ini saya bilang nikmatin masa liburan, nikmatin bisa happy bersama anak-anaknya. Jangan pikirkan dulu masalah-masalah yang rumit-rumit, tapi nikmatin waktu yang ada untuk bisa saling berbagi kasih sayang. Saya kira Virgon juga ingin menikmati long weekend yang tenang ya, gitu. Jadi saya tidak banyak meminta persyaratan lain. Dipersilahkan nanti mungkin setelah itu kita akan bicarakan sama-sama apa poin-poin yang diinginkan oleh Virgon, apa poin yang diinginkan oleh Inara. Ya kalau tentunya kedua belah pihak memang serius untuk melakukan mediasi, tentunya masing-masing pihak bisa menempatkan posisinya supaya
bisa terjadi mediasi. Dan tentunya pertemuan Inara dengan anak-anak, setiap pertemuan anak-anak dengan Inara di apartemen itu dalam pengawasan Virgon atau seperti apa Pak? Ya tentu itu kan Virgon yang apa namanya yang menyediakan apartemen untuk anak-anaknya khusus. Jadi dia membeli apartemen khusus untuk Saya nggak tahu apakah itu beli atau seperti apa, tapi Virgon menyatakan bahwa anak-anak ditempatkan di apartemen yang cukup baik, karena sebelumnya kan kami ingin visit melihat kondisi anak-anak. Lalu kemudian Virgon juga sedang ada acara keluar kota, dia bilang saya membuka akses untuk Ibu Inara bertemu dengan anak-anak saya di apartemen saya, dan dipersilakan untuk kalau mau menginap dan sebagainya itu boleh-boleh aja. untuk persiapan Komnas Anak bertemu dengan anak-anak dari Virgon dan Inara itu seperti apa Pak? Sebetulnya hari Jumat lalu kami agendanya adalah untuk melakukan visit kepada apartemen di mana anak-anak itu tinggal sebetulnya. Tapi di luar dugaan justru Virgon yang mendahulukan agar Ibu Inara bisa bertemu dengan anak-anaknya dulu. Ya tentu kita menyambut baik dong tentang itu. Nanti berikutnya kan kita bisa lakukan visit lagi ke apartemennya untuk melihat kondisi anak-anak hari itu. Saya kira saya nggak banyak komentar lagi. Saya bilang oke, untuk sementara problem-problem yang ada disimpan dulu. Yang penting nikmatin long weekend ini, happy dulu ya bersama anak-anaknya. Nanti saya yakin kok mediasi akan terjadi. Pak Agus sebagai Ketua Komnas Anak juga sudah bertemu dengan Inara dan Virgon dan pastinya tahu tentang keinginan mereka berdua, sehingga ada gambaran poin-poin yang mereka inginkan untuk didiskusikan ke depannya. Mungkin apa sih yang mungkin Pak Agus tahu tentang itu? Ya pada prinsipnya sebetulnya ini dua orang tua ya, ibu dan ayah yang sayang dan sangat perhatian terhadap tumbuh kembang anak-anaknya. Ya baik dari sisi Virgon kan sebetulnya yang dia khawatirin adalah mungkin dengan berita-berita yang kemarin-kemarin dia tidak ingin anaknya terpengaruh ya, karena kan dugaannya ada ke arah yang ya seperti itu ya, walaupun itu kan belum bisa dibuktikan, tapi tentu kekhawatiran ini wajar dimiliki oleh seorang bapak yang punya anak 3. Lalu kemudian dia dengan emosionalnya dia menyelamatkan anaknya. Saya bilang beberapa kali niatnya baik, tapi mungkin niat baik ini kan belum tentu dilakukan dengan cara yang baik ya, dengan cara yang benar seperti itu. Ya kan hak asuh ada di tangan Ibu Inara seperti itu. Kalau dari sisi Inara? Dari sisi Inara juga dia adalah ibu yang baik, perhatian terhadap anak-anaknya. Tentu dengan kemarin dia menginginkan anaknya kembali kepada dia kan itu jadi alasan kuat memang seorang ibu yang menaruh perhatian terhadap anak-anaknya. Saya pikir itu. Dua orang ini sebetulnya yang cukup, makanya kita juga mau membantu ya bagaimana mediasi terjadi, karena saya lihat memang sebetulnya kedua belah pihak ini adalah ayah dan ibu yang baik gitu. Hanya karena mungkin putus komunikasi, kemudian berita-berita yang belum tentu kebenarannya sehingga terjadi seperti sekarang ini gitu. Untuk rumah yang hasil kerja kerasnya Virgon selama ini yang ditempati Inara ya, apakah ada salah satu permintaan Virgon untuk dinetralisasikan, maksudnya apakah sekarang Inara udah nikah, apakah nanti kedepannya salah satu poinnya tentang itu Pak? Ya kalau itu kita serahin ke mereka berdua ya. Sekali lagi Komnas Perlindungan Anak, kita nggak mau masuk ke area privasi kehidupan masing-masing ya, pribadi-pribadi Ibu Inara dan Bapak Virgon, tapi ya Komnas Perlindungan Anak konsen untuk bagaimana membantu anak yang selama ini mungkin terputus kasih sayangnya. Artinya Komnas Perlindungan Anak berdiri untuk hak anak itu terpenuhi gitu.
Terakhir Pak, Gitu. untuk kebutuhan anak-anak sekarang yang paling banyak supply itu dari ibunya atau dari bapaknya sih Pak? Supply apa maksudnya? Maksudnya membiayai dalam hal biaya. Kemarin sempat terinformasi bahwa Virgon melakukan kewajibannya sebagai ayah sesuai dengan putusan pengadilan. Jadi di sini nggak Virgon masih berhak untuk menuntut ke pengadilan untuk hak asuh anak atau seperti apa Pak? Itu kita serahin ke mereka. Tapi kita tetap untuk meminta kedua belah pihak menurunkan egoisnya, menurunkan tensinya. Lihatlah anak hari ini. Kalau anak kan nggak ada bekas anak ya. Ya, saya sebetulnya nggak terlalu banyak memberikan wejangan-wejangan untuk kedua belah pihak ya. Saya pikir ini adalah ayah dan ibu yang baik sebetulnya. Saya hanya pesan kalau dulu atau saat ini ya sudah gagal, saya pikir menjadi pasangan suami istri. Sebagai pasangan tuh boleh gagal, tapi sebagai orang tua tidak boleh gagal. Jadi lepaskan semua hal-hal yang mengganggu area pribadi, ya. Fokusnya bagaimana anak-anak ini bertumbuh dengan baik. Kalau artinya sudah diizinkan untuk apartemen, artinya ada komunikasi antara Virgon dan... Sudah ada. Jadi setelah pertemuan kemarin, saya menyambungkan komunikasinya, ya, karena waktu diklarifikasi kemarin saya tanyakan apakah memungkinkan untuk, ini kan komunikasi sedang tidak baik-baik saja nih, tertutup gitu ya. Kami menyarankan supaya ada, memungkinkan nggak? Pertama saya tanya apakah memungkinkan untuk komunikasinya dibuka kembali. Tentunya itu sepertinya berat karena sudah tertutup gitu. Lalu saya sarankan untuk kita menjadi mediasinya, untuk arus informasi dari Virgon ke kami, dari kami ke Ibu Inara. Awalnya seperti itu, tapi setelah anak dipertemukan kemarin, saya yakin mereka sudah berhubungan langsung, chatnya dengan baik, komunikasi dengan baik. Saya yakin, saya pikir itu akan terjadi sesuatu yang baik lah, saya pikir. Seperti apa Pak komunikasinya ketika di mediasi itu lewat WhatsApp berarti ya Pak? Saya telepon Virgon, kemudian setelah itu saya telepon sendiri-sendiri. Oke. Bukan dari satu konferensi? Bukan, lah saya hubungi Ibu Inara. Memang di awal itu namanya komunikasinya sebelumnya sudah sempat putus ya. Tensinya kan masing-masing tinggi di situ ya. Ya di awal-awal itu ya saya penghubungnya. Akhirnya mereka... Lalu kemudian kemarin setelah anak dipertemukan, Inara ke apartemen, saya rasa mereka udah terbuka ya untuk komunikasi tentang anak. Yang setahu Pak Agus itu komunikasinya seperti apa sih Pak mereka berdua Pak? Saya nggak melihat lagi ya komunikasi, saya nggak tanyakan lagi seperti apa, tapi yang jelas mereka berdua udah saling komunikasi. Khusus untuk anak. Iya. Siap, terima kasih Pak.